Nah, saudaraku, ada dua hal penyebab utama kenapa seseorang yang merasa dirinya beragama, tetapi ia hidup dalam kebencian. Ia benci terhadap perbedaan. Ia benci terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Orang-orang semacam ini, mereka dipenuhi oleh kebencian, iri hati, karena tidak ada kasih di dalam dirinya. Ketika kebencian dan iri hati menyelimuti kehidupan seseorang tersebut, maka bukan hanya sejauh membenci di dalam hatinya, tetapi ia cenderung bertindak mengusik ketenangan orang lain yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Ia cenderung mengganggu orang lain dan bahkan seringkali mempersulit orang lain untuk beribadah menurut keyakinannya. Dan ia juga merasa terusik ketenangannya ketika melihat orang lain beribadah. Nah, kenapa? Karena dia hidup dalam kebencian dan iri hati. Sepertinya dia tidak memiliki kasih. Jadi saudaraku, penyebab utama kenapa seseorang itu menjadi benci terhadap sebuah perbedaan, khususnya terhadap keyakinan beragama, yaitu didasari oleh pengajar-pengajar agamanya. Nah, sekali lagi, penyebab utama yang menyebabkan seseorang benci terhadap perbedaan keyakinan atau agama itu tidak lepas dari pengajar-pengajar agamanya. Apabila pengajar-pengajar agama tidak mengajarkan kasih terhadap sesama umat manusia, tidak mengajarkan arti sebuah toleransi dalam perbedaan, yang cenderungnya hanya mengajarkan provokasi, hanya mengajarkan kebencian terhadap perbedaan sebuah keyakinan, maka saya pastikan orang-orang yang mengikuti ajaran orang ini, pengajar-pengajar ini, orang-orang itu akan menjadi orang yang terbentuk hidup dalam kebencian, hidup dalam iri hati, yang senang di atas penderitaan orang lain. Mereka tidak senang melihat orang lain beribadah. Mereka merasa terganggu kehidupannya ketika melihat umat lain beribadah karena sebuah perbedaan. Dan bahkan mereka sering membuat orang lain yang berbeda keyakinan dengan dirinya sulit untuk beribadah, atau sering mempersulit orang lain untuk beribadah. Karena apa? Karena pengajar-pengajar agamanya. Hal lain yang menyebabkan seseorang benci terhadap keyakinan orang lain, tentunya itu juga disebabkan oleh ajaran agama itu sendiri. Sekali lagi, itu disebabkan oleh ajaran agama itu sendiri. Apabila ajaran sebuah agama mengajarkan kebencian terhadap golongan tertentu, terhadap keyakinan tertentu, maka kita bisa melihat karakter pengikut agama tersebut. Karakter pengikutnya, mereka hidup dalam kebencian, mereka hidup dalam iri hati, mereka merasa tidak senang melihat orang lain beribadah menurut keyakinannya. Mereka cenderung mempersulit orang lain beribadah. Mereka cenderung mengganggu ketentraman orang lain dalam beribadah. Jadi mereka tidak merasa nyaman ketika orang lain beribadah menurut keyakinannya. Nah, untuk itu saudaraku, jangan mau hidup seperti orang-orang itu. Dan juga jangan menjadi bagian dari orang-orang itu. Sebab jika kamu menjadi bagian dari mereka, kamu juga akan hidup seperti mereka. Tetapi kamu harus menjadi terang. Jangan hidup di dalam kegelapan seperti mereka. Jangan hidup dalam kebencian. Jangan hidup dalam iri hati karena sebuah perbedaan. Tetapi hendaklah kasihmu dilihat oleh mereka bahwa kamu berbeda dengan mereka. Kamu harus mampu mengasihi mereka yang membenci kamu. Dan juga kamu harus mampu mengasihi mereka yang menyakiti kamu atau menganiaya kamu sekalipun. Kamu harus berdoa berkat bagi mereka, supaya mereka melihat bahwa kamu berbeda dengan mereka. Itulah ajaran yang paling sempurna. Tidak ada ajaran yang lebih mulia daripada ajaran kasih. Karena melalui kasih, kamu mampu mengasihi orang yang menyakiti perasaanmu, orang yang melukai hatimu. Bahkan orang yang menganiaya kamu sekalipun, kamu mampu mengampuninya karena kasih. Oleh karena kasih juga, kamu telah
diampuni. Untuk itu, hiduplah saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya.